Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasmini SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Bondowoso, menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: 1. Lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Dan yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, seperti yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Pemetaan ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar ini merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid, orang tua, maupun dari lingkungannya.
Berkaitan dengan materi sebelumnya, kita sebagai guru penggerak mempunyai nilai sebagai pemimpin pembelajaran. Maka kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, strategi diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, dan membuat agenda individual untuk murid. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Contoh, sebuah karangan, sebuah pidato, sebuah rekaman, dan sebuah diagram atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk ini bisa meliputi memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Berkaitan pula dengan materi sebelumnya, bahwa budaya positif harus tetap kita pertahankan. Contoh, kita tetap bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya adalah yang pertama, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Demikian kesimpulan koneksi antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.